Baik, hari ini kita belajar akidah akhlak bab 3, qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Sudah pernah dengar qadha dan qadar? Kita baca dulu ya. Nah, ini perbedaan dan pengertian qadha dan qadar. Qadha itu apa? Qadar itu apa? Manusia ini ya, kita ini diciptakan Allah itu sama semua atau beda-beda? Beda-beda ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya hitam. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Nah, semua ini ciptaan Allah, ya. Nah, semua tadi itu, ya, itu adalah haknya Allah. Jadi terserah Allah. Terserah Allah mau ngasih kita laki-laki atau perempuan, ya. Kita nggak boleh protes. Kenapa aku dulu nggak lahir sebagai laki-laki aja misalnya? Nggak boleh protes. Karena apa? Karena yang menentukan kita itu lahir sebagai perempuan adalah Allah. Yang menentukan kita ini jadi anaknya bapak dan ibu kita itu siapa? Allah, ya. Kenapa Allah nggak menjadikan kita ini jadi anaknya Pak Jokowi misalnya? Ya. Kenapa? Karena Allah ngasih kita takdir sebagai anaknya bapak ibu kita. Ya, bapak ibu kita ya. Bapak ibu kita ini bukan Pak Jokowi begitu. Itu namanya apa? Takdir. Ya. Nah, semua tadi itu ya, kita lahir sebagai perempuan, kita rambutnya lurus misalnya, kita punya bapak dan ibu, kita punya saudara, kakak, adik, itu semua adalah takdir Allah. Jadi Allah yang menentukan. Ya, kita nggak bisa protes karena sudah ditentukan oleh Allah. Nah, terus apa yang dimaksud dengan qadha dan qadar? Ya, menurut bahasa, qadha itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, artinya hukum, kemudian ketetapan, perintah, dan kehendak. Ini arti dari qadha. Ya. Apa tadi arti dari kata qadha? Hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan arti dari kata qadar berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Nah, kira-kira maksudnya apa? Belum jelas ya. Sekarang kita baca apa arti menurut istilah. Menurut istilah di agama Islam, qadha itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman sebelum kita lahir. Namanya sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu adalah zaman kita ini belum lahir. Ya, kita ini masih di langit sana. Kita belum dilahirkan ke muka bumi ini. Nah, itu sudah ditentukan takdir kita. Apakah kita nanti lahir sebagai perempuan atau laki-laki? Ya. Kemudian kita nanti matinya kapan? Ya. Kemudian kita nanti dapat jodohnya siapa? Ya. Apakah nanti kita jadi orang kaya? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita nggak bisa protes. Itu nggak bisa diubah-ubah. Nah, sedangkan qadar, ya, qadar itu adalah penciptaan sesuatu oleh Allah sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi ketentuan Allah. Seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah hadir di dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi ilmu Allah itu pada zaman azali, zaman sebelum kita dilahirkan ini, ya, kita kelak akan menjadi orang pinter, akan menjadi ilmuwan, akan menjadi ulama, itu adalah qadha.
Sedangkan penciptaan ilmu pada diri kita setelah diciptakan atau hadir di dunia ini adalah qadar. Nah, jadi agak pusing ya, agak pusing memang belajar tentang takdir Allah. Nah, sebagai orang yang beriman, kita wajib beriman, kita wajib percaya bahwa qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah. Ingat ya, rukun iman yang keenam itu adalah beriman atau percaya kepada qada dan qadar Allah, percaya dengan takdir Allah. Oke, sekarang ringkasnya begini. Apa perbedaan antara qada dan qadar? Qada itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan kepada kita sejak zaman azali. Sejak zaman sebelum kita ini diciptakan, itu Allah sudah menentukan takdir kita. Dan itu tidak bisa diubah dengan apapun. Contohnya, ya, kita terlahir sebagai perempuan. Bisa nggak diubah jadi laki-laki? Nggak boleh, ya, nggak bisa. Kita lahir sebagai anak dari bapak dan ibu kita sendiri. Bukan lahir dari menjadi anak orang lain. Nah, itu bisa nggak dirubah? Nggak bisa. Itu sudah ketentuan oleh Allah, ya, nggak bisa dirubah, ya. Kemudian, kita ini dikasih jatah waktu misalnya usia kita sampai umur 65 tahun. Bisa nggak dirubah? Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Misalnya jatah hidup kita di dunia ini 65 tahun. Nah, kita nggak bisa minta, ya Allah tolong panjangkan umurku sampai umur 100 tahun misalnya. Nggak bisa. Nah, begitu. Itu namanya qada, ya. Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah dengan apapun. Nah, sedangkan kalau qadar itu adalah semua keputusan, ya, di saat kita telah berada di alam dunia ini sesuai dengan usaha dan apa yang sudah kita usahakan. Misalnya, ya, ini lagi musim ujian sekolah, ujian kenaikan misalnya, ya. Apakah nanti kita lulus atau naik kelas atau enggak? Nah, ini bukan ketetapan Allah. Apakah kita nanti naik kelas atau kita terpaksa nggak naik kelas, itu bukan Allah yang menentukan. Tapi siapa yang menentukan? Diri kita sendiri. Yang menentukan kita mau naik kelas atau enggak itu diri kita sendiri. Caranya berarti gimana? Kalau kita mau naik kelas, berarti kita harus belajar. Kalau males-malesan berarti nilainya jelek. Nah, itu namanya ketentuan Allah yang apa? Yang sesuai dengan usaha kita. Nah, itu namanya qadar. Gitu ya bedanya ya, paham ya? Kalau qada itu adalah takdir yang sudah ditentukan Allah, nggak bisa diganti-ganti, ya. Dan itu hanya apa? Misalnya kita ini lahir sebagai perempuan, itu qada, nggak bisa dirubah-rubah, ya, nggak bisa diganti. Tapi kalau qadar itu adalah takdir yang masih mungkin berubah, ya, takdir yang masih mungkin berubah. Jadi nggak boleh kita pasrah. Ah udahlah pasrah aja lah, nggak usah belajar. Kalau naik ya pasti naik, kalau takdirnya nilainya bagus juga pasti bagus. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena takdir yang berupa qadar tadi itu tergantung dari usaha kita. Kalau kita berusaha dengan rajin belajar, ya, maka nilainya akan bagus. Tapi kalau usaha kita males-malesan, ya, kita nggak mau belajar, ya nilainya jadi jelek. Itu namanya qadar. Jadi nggak bisa dengan alasan, udahlah terserah aja takdir Allah. Kalau emang takdirnya nilainya bagus, ya pasti bagus. Ya, itu salah. Itu cara berpikir yang salah. Begitu ya. Nah, istilah qada dan qadar tadi itu disebut juga dengan takdir. Nah, takdir Allah. Dilihat dari usaha manusia, takdir itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Apalagi nih, takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Nah, kayak tadi ya, kayak soal belajar tadi ya, itu namanya takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah kalau kita berusaha.
bisa dirubah dengan usaha manusia. Kayak tadi contohnya, kalau kita mau nilai bagus, berarti kita harus belajar. Nah, misalnya lagi, orang yang sakit itu bisa jadi dua. Bisa jadi dia akan meninggal, bisa jadi dia akan sembuh. Kita nggak tahu nih takdirnya yang mana. Kita nggak tahu takdir kita yang mana ketika kita sakit. Apakah kita akan meninggal atau akan sembuh? Ya kan? Nggak ada kan orang yang tahu takdirnya. Nah, caranya bagaimana? Cara kita berusaha. Caranya dengan berobat. Ya, caranya dengan berobat. Nah, kalau kita sudah berusaha, ya, dengan berobat tadi itu, maka kemungkinannya menjadi dua. Bisa jadi sembuh, bisa jadi nggak sembuh. Tapi apa? Yang penting kita sudah berusaha. Nah, takdir yang bisa dirubah dengan usaha, itu tadi namanya takdir mu'allaq. Ya, contohnya lagi, orang yang miskin. Ya, orang yang miskin. Kalau dia bekerja keras, ya, kemungkinan dia akan menjadi kaya. Tapi kalau dia tetap males-malesan, ya kemungkinan dia akan menjadi tetap miskin. Ya, tapi ada kemungkinan untuk kaya nggak orang miskin? Ada. Ada kemungkinan untuk kaya. Nah, makanya itu namanya takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah dengan usaha kita. Sedangkan yang kedua, ada yang namanya takdir mubrom. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Mau kita berusaha seperti apapun, takdir itu nggak bisa dirubah. Contohnya apa? Contohnya, kita lahir sebagai perempuan. Mau kita berusaha kayak apapun, kalau kita ditakdirkan jadi perempuan, ya kita jadi perempuan. Nggak bisa berubah jadi laki-laki. Gitu ya. Paham ya? Kemudian jodoh. Nah, jodoh manusia itu juga merupakan takdir mubrom. Kalau ada orang yang misalnya ya sampai umur 50 tahun misalnya, perempuan sampai umur 50 tahun dia belum menikah. Nah, itu berarti dia memang belum ketemu sama jodohnya. Ya. Karena nggak tahu jodohnya di mana, belum ketemu aja, ya. Itu namanya takdir mubrom. Misalnya Umi, ya, takdirnya berjodoh dengan Abi. Nah, itu takdir juga, ya, itu takdir namanya, takdir yang tidak bisa dirubah. Itu sudah ditentukan sejak zaman dulu tuh sudah ditentukan. Ya, sejak sebelum Umi sama Abi lahir ke dunia, itu sudah ditentukan bahwa dua orang ini akan berjodoh. Nah, tapi kita nggak tahu. Itulah rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Kalau kita dikasih tahu, kita akan apa? Nggak tenang hidupnya. Contohnya lagi manusia, apa kematian manusia, ya. Allah itu sudah menentukan kapan manusia, kapan kita ini akan mati, itu sudah ditentukan sama Allah. Tapi kita nggak dikasih tahu, itu dirahasiakan sama Allah. Nah, tapi sebenarnya jatah hidup kita ini sudah ditentukan. Misalnya, jatah umur kita di dunia ini adalah 65 tahun. Tapi kita tahu nggak? Kita tahu nggak kalau nanti umur 65 tahun kita bakal meninggal? Nggak tahu, ya kan? Karena apa? Karena kalau dikasih tahu, kita akan terus hidup dalam kecemasan. Waduh, umurku udah 30. Berarti umurku tinggal 35 tahun nih sisanya. Kita akan terus ketakutan seperti itu. Ya, makanya itulah kenapa Allah merahasiakan takdir kematian kita. Supaya apa? Supaya manusia tidak merasa ketakutan. Supaya manusia hidup di dunia ini tidak dipenuhi dengan rasa takut akan kematian. Itu ya, contohnya takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah dengan cara apapun. Ya, kalau takdir yang bisa dirubah itu namanya takdir mu'allaq. Nah, itu tadi ya perbedaan antara qada dan qadar. Bisa disebut juga dengan takdir. Paham ya sampai di sini ya? Ustazah ulangi sekali lagi. Qada dan qadar itu adalah rukun iman yang keenam. Dan ini adalah rukun iman yang paling berat. Rukun iman yang paling sulit untuk diimani, untuk kita percaya. Kenapa? Karena yang namanya takdir itu adalah ketetapan Allah. Kita nggak boleh protes. Kita nggak bisa protes dengan ketetapan Allah. Ya. Bedanya apa? Qada dan qadar.
Qadha itu adalah takdir yang sudah ditentukan Allah sejak zaman azali. Zaman azali apa? Zaman azali adalah zaman di mana kita ini belum diciptakan. Ya, zaman sebelum kita dilahirkan ke dunia, itu namanya zaman azali. Jadi sejak kita ini masih di langit sana itu, belum lahir, Allah itu sudah menentukan. Oh, Nazira ini lahirnya nanti jadi perempuan. Jadi anaknya Abi sama Umi. Nazira ini takdirnya dia punya adik namanya Harumi. Nah, itu namanya takdir qadha, ya, qadha namanya. Takdir yang tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian kalau qadar itu adalah takdir yang masih mungkin untuk berubah dengan usaha manusia. Contohnya, ya, orang miskin bisa berubah jadi kaya kalau dia bekerja keras. Ya, anak yang tadinya bodoh, ya, dia bisa jadi pinter kalau dia rajin belajar. Nah, itu contoh dari apa? Qadar. Orang sakit misalnya, dia bisa sembuh kalau dia mau berobat. Itu namanya apa? Qadar. Takdir yang masih bisa berubah kalau kita mau berusaha. Begitu ya? Paham ya perbedaan antara qadha dan qadar. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi tentang masalah takdir ini ya.